Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 30, kata kunci renungan pada malam ini adalah, begitulah cara kerjanya. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 15 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu, bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu, Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Terambil dari kitab Roma 15 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam buku yang berjudul Dear Zoe, Max De Pree menulis,
Cara menyerahkan masalah kepada Tuhan adalah dengan meminta bantuan umatnya. Sebelum terbang ke Eropa untuk urusan bisnis, Max mendapati putrinya hamil. Padahal, pernikahan putrinya sedang menghadapi masalah serius. Kesedihan bercampur sukacita memenuhi hati Max saat ia berdoa dan menyerahkan putrinya dalam pemeliharaan Tuhan. Keesokan harinya, ia menceritakan kesedihannya kepada sahabatnya, David Hubat, dan berkata bahwa perasaannya tidak enak saat akan pergi ke Eropa. Ia meminta bantuan David untuk terus menjalin kontak dengan putrinya, menelepon atau mengunjunginya jika perlu. David meyakinkan sahabatnya bahwa ia akan melakukannya. Max merasa lega, tetapi juga bingung. Katanya, "Mengapa saya merasa begitu lega saat memasrahkan putri saya ke dalam pengawasanmu? Tetapi saya tidak begitu lega saat semalam memasrahkannya ke tangan Allah." Dengan lembut David menjelaskan bahwa memang demikian semestinya cara kerja tubuh Kristus. Rasul Paulus sangat menyadari fakta tersebut. Saat menghadapi kemungkinan timbulnya tentangan yang muncul dari orang-orang yang tidak percaya di Yerusalem, ia meminta orang-orang Kristiani di Roma untuk bergumul bersamanya dengan berdoa supaya ia diselamatkan dari orang-orang tidak percaya tersebut. Ya Tuhan, semoga kami tidak terlalu merasa tinggi hati untuk memohon pertolongan-Mu dengan meminta bantuan dari anak-anak-Mu. Yang kuat menanggung yang lemah. Roma 15 ayat 1 berkata, kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah. Paulus menggunakan istilah lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya di dalam persekutuan orang percaya. Orang yang kuat menunjukkan pada iman, orang yang telah dewasa di dalam Kristus. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka, tetapi Paulus mengingatkan supaya orang yang kuat melihat, memperhatikan kehidupan orang yang rohaninya lemah. Hidup dalam ketaatan firman, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menjadi teladan dalam hidupnya. Sebagai pribadi Kristen hidupnya menjadi contoh, meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bahkan di dalam hatinya, di dalam hidup orang percaya ada satu kerinduan mengajarkan kebenaran firman kepada semua orang, menghidupi firman dalam hidup nyata sehari-hari. Paulus ingatkan untuk kita tidak membiarkan mereka yang lemah dalam keadaan imannya. Oleh sebab itu mereka yang sudah pada level imannya lebih kuat dalam persekutuan orang percaya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Yang dimaksud lemah adalah mereka yang lambat mengalami pertumbuhan dan pembangun manusia spiritualnya. Setiap orang percaya harus mengalami kemajuan dan meningkat pertumbuhan rohaninya. Ia harus masuk lebih dalam lagi di sungai air kehidupan. Dari mata kaki, ke paha, ke pinggang, ke dada, dan seterusnya sehingga ia mencapai tingkat pertumbuhan iman yang baik. Jadi yang membedakan orang yang lemah dan yang kuat adalah dalam proses transformasi. Dikatakan lemah oleh karena jiwa yaitu pikiran, perasaan, ukuran, standar, kesenangan orang itu cenderung mengikuti kehidupan dagingnya. Jiwa masih belum mengarah kepada panggilan hidupnya. Bahkan banyak orang percaya belum menyadari tujuan hidupnya untuk apa ia diselamatkan. Orang percaya semacam itu seperti orang Israel di padang gurun terus berputar dan tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Apakah ia tidak suka membaca dan mendengar firman, menunda-nunda semua keputusan karena belum memiliki ketetapan hati, tidak ada gembala atau mentor yang mengarahkan hidupnya? Apapun alasannya berarti ia senang mempertahankan suatu alasan dan itu berakar dari pride seseorang. Persoalan kebanyakan orang adalah kebanggaan. Dan akan sangat berbahaya jika ia terus berjalan dalam kebanggaan. Sikap kebanggaan berpusat pada diri sendiri. Ada yang menganggap tidak membutuhkan orang lain, bahkan pada level tertentu ia merasa tidak membutuhkan Tuhan.
Kebanggaan ini menutup pintu sorga baginya dan bisa juga bagi orang lain di sekitarnya. Bagi orang percaya tetap saja kebanggaan adalah musuh utama. Kebanggaan lebih berbahaya daripada iblis. Sebab iblis telah dikalahkan. Ia lebih suka membawa dirinya menurut jalan-jalannya sendiri, pikirannya sendiri, sukanya sendiri. Hidupnya yaitu gaya hidup, kesenangan yang larut oleh jiwanya sendiri yang berasal dan dikendalikan oleh kedagingan. Dia tidak memilih jalan-jalan Tuhan, melenceng dan memilih keluar dari garis destiny takdirnya. Karena orang itu akan melenceng dari jalan-jalannya, ia tidak akan mencapai garis akhir sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, mengenakan pikiran Kristus adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Mengosongkan diri dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang mutlak dimiliki setiap pengikut Yesus Kristus. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima keberadaannya. Tujuan dari bagian ayat-ayat ini adalah mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya dengan jalan menanggung kelemahannya. Paulus mengatakan secara eksplisit bahwa itu adalah kewajiban kita untuk menanggung kelemahan orang lain. Itu sepertinya hal yang hampir mustahil. Berarti bahwa orang yang menanggung kelemahan itu harus mengorbankan sesuatu. Dan ujung-ujungnya kita tahu, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya demi menanggung kelemahan kita, sehingga ada kesenangan itu, ada sukacita itu, ada damai, ada terang dan terang itu adalah hidup manusia. Dia adalah jalan dan dia adalah jawaban. Setiap pengikut Kristus wajib mengambil bagian dan di sini, menanggung kelemahan bagi pertumbuhannya, artinya harus ada penyetaraan di antara pengikut Kristus. Apakah ada yang mengajar, ada yang berdoa syafaat, ada yang menasihati, ada yang bernubuat. Ini mengenai kualitas orang percaya dan level iman kita, yaitu penyerahan diri. Terlebih ini berbicara mengenai kesatuan dalam Kristus secara korporat, sebagai tubuh Kristus. Karena itu, dukunglah orang yang lemah imannya agar mereka dapat bertumbuh menuju Kristus. Allah sumber pengharapan, Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang, dimanapun mereka berada, kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, di dalam agama, dan di dalam pembenaran diri. Namun hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab mencatat bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa saja yang berkaitan dengan pengharapan itu? Pertama, siapa sumber pengharapan? Pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan. Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Pada dasarnya manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat. Sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Di saat seperti ini, kita banyak menemukan orang yang semakin egois.
Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah membantu menguatkan orang lain. Jangan egois, sekalipun pergumulan kita berat, tetaplah mendukung dan menolong orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terlena dengan tipuan iblis, sebab iblis mau kita egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin berpengharapanlah kepada Tuhan, kita juga harus semakin melekat kepada Tuhan. Kedua, kekuatan pengharapan. Di dalam Tuhan, kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita juga akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra. Roh Kudus juga memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan yang tepat waktu. Percayalah kepada Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan dan solusi yang tepat waktu. Ketiga, berapa kali kita harus berpengharapan dalam hidup ini? Tentu saja sebanyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami dan jumpai. Artinya, kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan kita semua. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Sayangnya banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberi pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan iman, kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus takkan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu, marilah kita bersandar pada Allah sebagai sumber utama pengharapan kita agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam kita. Allah sumber kasih karunia. Kita telah memasuki minggu Infokafit yang artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tema yang akan kita renungkan adalah, Allah sumber kasih karunia. Musa menyadari bahwa semua yang didapat merupakan kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel bisa tidak dibinasakan walaupun sudah melakukan dosa yang begitu besar karena kasih karunia Tuhan. Selain itu dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan jalannya supaya bangsa Israel bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya, supaya dia bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita bangsa Israel secara rohani juga telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dosa kita ditebus dan kita beroleh keselamatan. Dalam perjalanan menuju kerajaan sorga, apakah kita memiliki keinginan seperti Musa untuk mengenal Tuhan? Mengenal di sini memiliki arti, mengenal karena hidup bergaul, mengenal karena mempunyai pengalaman bersama.
Atau kita merasa puas dengan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan? Kasih karunia Tuhan bukan hanya sekedar kita bisa menerima keselamatan. Mari kita minta supaya Tuhan menunjukkan jalannya, membuat kita bisa berjalan dengan Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersamanya. Mari memohon seperti Musa bahwa Tuhan menunjukkan jalannya sehingga kita bisa berjalan dalamnya dan membuat iman kita semakin dewasa lagi. Perhatikan kalimat Musa berikut, dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sangat jelas pernyataan Musa ini. Kita tidak bisa mengaku bahwa kita mendapatkan kasih karunia jika Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita. Perkenanan Tuhan itu ditandai dengan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Maka yang harus kita cari tahu adalah bagaimana atau apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita. Dengan belajar dari pengalaman bangsa Israel, kita bisa menemukan pelajaran berharga apa saja yang mereka kerjakan sehingga Tuhan pada waktu itu memutuskan untuk tidak lagi berjalan bersama dengan mereka. Dari perikope khotbah minggu ini kita dapat belajar bahwa secara sederhana, ada hal-hal yang bisa membuat bangsa Israel kehilangan kasih karunia atau perkenanan Tuhan, yakni: pertama, karena telah rusak perilaku kita. Perilaku umat Israel telah menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bahkan mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Artinya, kita bisa kehilangan kasih karunia Tuhan jika perilaku hidup kita rusak di hadapan Allah. Kalau perilaku kita rusak ini sama maknanya dengan mencemarkan diri, merusak, menghancurkan diri. Kedua, karena tegar tengkuk bangsa Israel. Tegar tengkuk kata ini tidak lazim kita pakai. Namun kata ini sering kita baca di Perjanjian Lama dan selalu dikaitkan dengan karakter bangsa Israel yang tidak penurut. Di dalam bahasa Ibrani ditulis keseh oref, yang arti harafiahnya keras leher. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan stiff neck, yang artinya juga keras leher. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah bahwa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel yang dipimpin Musa untuk menuju Kanaan, namun Tuhan menggantikan dengan penyertaan malaikatnya. Alasannya adalah, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk atau tidak penurut bebal. Maka jika Tuhan ada di tengah mereka, sedang mereka tidak penurut dan suka bersungut-sungut, maka akan berakibat mereka akan mengalami kebinasaan. Sepertinya sepele, tetapi seringkali Alkitab mencatat frase ini sebagai pemicu amarah Tuhan. Hati-hati dengan tegar tengkuk ini, karena yang ini bisa membuat kita kehilangan perkenanan Tuhan. Tentang tegar tengkuk ini, saya akan mengkhotbahkan secara khusus di waktu lain. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang dilakukan Musa dan umat Israel agar Allah mau memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka? Ada beberapa tindakan yang dilakukan Musa dan umat Israel, yakni: pertama, mereka berkabung di hadapan Tuhan. Umat Israel berkabung dengan tidak ada yang mau memakai perhiasannya di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mau berjalan bersama dengan umat Israel, maka tidak boleh seorang pun memakai perhiasannya. Dan jika ada yang memakai perhiasannya, maka Tuhan akan membinasakannya. Sejak dari Gunung Horeb, bangsa Israel tidak ada lagi yang mau memakai perhiasannya di hadapan Tuhan. Kedua, umat Israel mencari Tuhan. Selain tidak memakai perhiasan, umat Israel mau mencari Tuhan di kemah pertemuan. Apabila Musa pergi ke kemah pertemuan, bangunlah seluruh bangsa Israel berdiri di pintu kemah pertemuan dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana.
saat tiang awan berhenti di pintu kemah, maka umat Israel bangun dan sujud menyembahnya. Ketiga, Musa menuntut siapa yang Allah utus berjalan bersama mereka. Umat Israel tidak mau ditemani malaikat Tuhan, mereka menuntut yang menemani mereka berjalan adalah Allah sendiri. Musa terus memohon agar Tuhan sendirilah yang membimbing umat Israel keluar dari Mesir. Jika Tuhan tidak mau, maka mereka tidak akan mau berangkat menuju tanah Kanaan. Jika Tuhan mau berjalan dengan umatnya, maka itulah tanda kasih karunia Allah berada di antara mereka dan membedak mereka dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Artinya, bukti bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah bagi kita. Allah sendirilah sumber segala kasih karunia di dunia ini. Karenanya, kita butuh berjalan bersama Sang Sumber kasih karunia itu. Penyertaan Allah bagi kita disempurnakannya dengan kehadiran anaknya Yesus Kristus di dunia ini. Dengan kedatangan Yesus di dunia ini, maka kita beroleh banyak kasih karunia dari Tuhan seperti 1. Oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. 2. Kasih karunia Tuhan inilah satu-satunya yang dapat mengubah hidup kita. 3. Kasih karunia Tuhan inilah yang memberi kita kekuatan untuk menanggung beban yang berat dan berhasil menyelesaikan tugas panggilan hidup kita. 4. Kasih karunia Tuhan inilah yang memberi kita kuasa untuk menjauhkan diri dari kekecewaan dan kepahitan. Kedua, teruslah kita mintalah jalan Tuhan. Musa mau tahu kehendak Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Mengetahui jalan Tuhan merupakan hal yang mutlak jika kita ingin berhasil dan sukses menjalani kehidupan kita sepanjang 2023 ini. Sebab hanya jalan Tuhanlah yang memiliki kebenaran dan hidup. Dunia ini penuh dengan jalan keselamatan, tetapi jalan itu tidak memiliki hidup yang kekal. Ketiga, mintalah hadirat dan kemuliaan Tuhan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Tuhan, perlihatkanlah saya cahaya kehadiran-Mu. Musa memohon hadirat Tuhan menjadi nyata. Tuhan menjawab, engkau tidak tahan memandang wajahku, engkau akan melihat belakangku. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, kebaikanku, kedahsyatanku akan ada di hadapanmu sehingga nyata. Nabi Habakuk menyatakan, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Jika ada hadiratnya maka di situ akan ada kuasanya. Di zaman Salomo dikatakan di saat para worship team memuji Tuhan, rumah Tuhan dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, itu adalah salah satu tanda hadiratnya, dan akan berkelanjutan dengan jamahan dan mujizatnya. Karena itu, yakinkan diri kita bahwa Tuhan pasti menuntun hidup kita sepanjang 2023 ini, asal kita mau meminta jalan, penyertaan dan hadiratnya. Mari kita lihat ringkasan kitab Roma. Roma 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab Roma sebagai Rasul Paulus. Roma 16 ayat 22 menunjukkan bahwa Paulus menggunakan seorang pria bernama Tertius untuk menuliskan perkataannya. Artikel lengkap, siapa yang menulis kitab Roma? Siapa penulis Roma? Kitab Roma kemungkinan ditulis pada tahun 56 sampai 58 Masehi. Seperti semua surat Paulus kepada gereja-gereja, tujuan penulisannya adalah untuk mewartakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan mengajarkan doktrin dan membangun serta memberi semangat kepada orang-orang percaya yang akan menerima suratnya. Yang menjadi perhatian khusus Paulus adalah mereka yang menerima surat ini, mereka yang berada di Roma, dikasihi Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Karena dia sendiri adalah warga negara Romawi,
maka dia mempunyai kecintaan yang unik terhadap jemaat orang-orang percaya di Roma. Karena sampai saat ini dia belum mengunjungi gereja di Roma, surat ini juga berfungsi sebagai pengantarnya kepada mereka. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, mula-mula orang Yahudi, kemudian orang bukan Yahudi." Roma 3 ayat 9 sampai ayat 11. Kalau begitu, apakah yang dapat kita simpulkan? Apakah kita lebih baik? Sama sekali tidak. Kita telah menyatakan bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama-sama berada di bawah dosa. Sebagaimana ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 21 berkata, "Tetapi sekarang telah dinyatakan kebenaran dari Allah, selain dari hukum Taurat, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan para nabi." Roma 3 ayat 23 berkata, "Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roma 5 ayat 8 berkata, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita." Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma 8 ayat 9 berkata, "Tetapi kamu tidak dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi oleh Roh, jika Roh Allah diam di dalam kamu. Dan siapa yang tidak mempunyai Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roma 8 ayat 28 berkata, "Dan kita tahu, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut kehendak-Nya." Roma 8 ayat 37-39 berkata, "Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun setan-setan, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa apapun, baik yang di atas, maupun yang di bawah, atau apapun di antara segala ciptaan, tidak akan mampu untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, sebab dengan hatimu kamu percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutmu kamu mengaku dan diselamatkan." Roma 12 ayat 1 berkata, "Oleh karena itu, aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah ibadah rohanimu." Roma 12 ayat 19 berkata, "Jangan membalas dendam, teman-teman, tetapi berikan ruang bagi murka Allah, karena ada tertulis, 'Akulah yang harus membalas, aku akan membalasnya,' firman Tuhan." Roma 16 ayat 17 berkata, "Aku menasihati kamu, saudara-saudara, untuk waspada terhadap mereka yang menyebabkan perpecahan dan menghalangi jalanmu yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu pelajari. Jauhi mereka." Paulus sangat gembira karena akhirnya dapat melayani di gereja ini, dan semua orang menyadari fakta tersebut. Surat kepada jemaat di Roma ditulis dari Korintus sesaat sebelum perjalanan Paulus ke Yerusalem untuk mengantarkan sedekah yang telah diberikan kepada orang-orang miskin di sana. Dia bermaksud pergi ke Roma dan kemudian ke Spanyol, namun rencananya terhenti ketika dia ditangkap di Yerusalem. Dia akhirnya pergi ke Roma sebagai tahanan, Febe, yang merupakan anggota gereja di Kengkrea dekat Korintus. Kemungkinan besar membawa surat itu ke Roma. Kitab Roma pada dasarnya adalah sebuah kitab doktrin dan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Kebenaran dibutuhkan, kebenaran disediakan,
kebenaran dibenarkan, kebenaran yang dipraktikkan. Tema utama surat ini tentu saja jelas kebenaran. Dibimbing oleh Roh Kudus, Paulus pertama-tama mengutuk semua manusia karena keberdosaan mereka. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di Roma. Harapannya adalah mendapat jaminan bahwa mereka tetap berada di jalan yang benar. Dia dengan tegas menunjukkan bahwa dia tidak malu dengan Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Kitab Roma menceritakan kepada kita tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Ini memberitahu kita tentang Yesus Kristus, apa yang dicapai oleh kematiannya. Ini memberitahu kita tentang diri kita sendiri, seperti apa kita tanpa Kristus dan siapa kita setelah percaya kepada Kristus. Paulus menekankan bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk meluruskan kehidupannya sebelum datang kepada Kristus. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Paulus menggunakan beberapa tokoh dan peristiwa Perjanjian Lama sebagai ilustrasi kebenaran mulia dalam kitab Roma. Abraham percaya dan kebenaran diperhitungkan kepadanya karena imannya, bukan karena perbuatannya. Dalam Roma 4 ayat 6 sampai ayat 9, Paulus mengacu pada Daud yang mengulangi kebenaran yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan ditutupi dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Paulus menggunakan Adam untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma doktrin dosa warisan, dan dia menggunakan kisah Sarah dan Ishak, anak perjanjian, untuk menggambarkan prinsip orang Kristen, menjadi anak-anak janji anugerah ilahi Allah melalui Kristus. Dalam pasal 9-11, Paulus menceritakan sejarah bangsa Israel dan menyatakan bahwa Allah belum sepenuhnya dan pada akhirnya menolak Israel, namun membiarkan mereka tersandung, hanya sampai seluruh bangsa bukan Yahudi diselamatkan. Kitab Roma memperjelas bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yang pernah kita lakukan adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Begitu matinya kita dalam pelanggaran dan dosa kita, sehingga hanya anugerah dan belas kasihan Allah yang dapat menyelamatkan kita menggantikan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita tidak lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita, tetapi kita dikendalikan oleh Roh. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Dia telah bangkit dari kematian, maka kita diselamatkan, dilahirkan kembali. Kita perlu menjalani hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Menyembah Tuhan yang menyelamatkan kita harus menjadi keinginan tertinggi kita. Mungkin penerapan terbaik dari Roma adalah dengan menerapkan Roma 1 ayat 16 dan tidak merasa malu terhadap Injil. Sebaliknya, marilah kita semua setia mewartakannya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.